Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranawi Pratama Nandana dengan NIM 210 60 dari kelas A. Di sini saya akan mereview website dari Telkomsel. Website dari Telkomsel ini dia merupakan website dari perusahaan PT Telkomsel yang didirikan pada tahun 1995. Perusahaan ini merupakan perusahaan telekomunikasi seluler terkemuka di Indonesia. Untuk website Telkomsel sendiri itu berisi tentang informasi-informasi mengenai PT Telkomsel sendiri beserta dengan fitur-fitur yang ada di Telkomsel. Selanjutnya untuk menu-menu utama yang ada di website ini, bisa ada di sini ada beranda, kemudian ada produk, ada layanan digital, kemudian juga ada internet, paket add-on, kemudian ada produk dan layanan, kemudian ada hiburan, kemudian Telkomsel, dan yang terakhir adalah karir. Untuk selanjutnya adalah review website Telkomsel ini berdasarkan dengan 17 prinsip UI UX. Yang pertama adalah user compatibility. Website Telkomsel ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Fitur-fitur seperti pembelian paket data, kemudian pembelian pulsa, dan layanan-layanan yang lainnya itu jelas, dianukan secara jelas dan mudah diakses, dapat digunakan secara jelas dan dapat diakses dengan mudah. Contohnya itu seperti ini. Jika saya ingin membeli paket data di sini, itu tinggal masuk ke T-Shop ini, kemudian saya tinggal pilih produk mana yang akan saya beli. Seperti ini. Untuk contohnya seperti ini. Di sini itu untuk pembelian paket datanya pun mudah, tinggal mengisi nomor tujuan dan email. Kemudian untuk tata cara pembayarannya nanti akan dimasukkan. Untuk selanjutnya adalah produk compatibility. Desain website Telkomsel sangat sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menyediakan informasi lengkap mengenai layanan-layanan apa saja yang ada di Telkomsel ini. Setiap fitur di situs ini itu mulai dari pembelian paket data, pembelian pulsa, dan lain-lain itu mendukung tujuan Telkomsel sebagai penyedia layanan seluler terkemuka atau terbaik di Indonesia. Di sini bisa dilihat untuk layanan-layanannya itu ada banyak. Ini ada video games, musik, kunci, kemudian produknya juga ada Telkomsel Lite, terus Bayu, kemudian Telkomsel Halo. Bisa dilihat ini layanannya ada banyak di website sini. Kemudian untuk lebih lanjutnya ada di sini, ada juga internet rumah, kemudian juga roaming dan sebagainya. Untuk selanjutnya adalah task compatibility. Website Telkomsel ini itu mendukung pelaksanaan berbagai tugas pengguna dengan baik. Pengguna dapat dengan mudah membeli pulsa, pakai data, serta layanan-layanan lain yang ada di website ini. Fungsi-fungsi ini tersedia dengan jelas di menu utama. Seperti yang tadi ditunjukkan bahwa produk-produk ini tadi itu ada di menu utama, kemudian juga ada di sini. Di bagian sininya itu juga ada pilihan produknya, kemudian ada layanan digital, kemudian ada cara pembayarannya dan sebagainya. Itu memudahkan pengguna untuk menggunakan website ini sendiri. Selanjutnya adalah workflow compatibility. Alur kerja di website Telkomsel ini itu mudah dimengerti, kemudian juga logis, sesuai dengan kebiasaan orang-orang dalam mengakses website yang ada di internet. Bisa dilihat di sini tuh biasanya tuh kan sign in di sebelah sini, kemudian bentuknya buttonnya seperti ini, kemudian untuk gambar dari gambar dari searchnya itu seperti ini. Itu yang sering digunakan atau kebanyakan digunakan di website-website yang banyak dipakai saat ini. Kemudian ini untuk setiap menu utamanya atau fitur-fiturnya juga seperti ini, yang banyak digunakan di website-website lainnya.
Selanjutnya adalah simplicity. Desain dari website ini itu simple, akan tetapi menarik. Jadi tidak terlalu banyak isi atau tidak terlalu banyak komponen, akan tetapi isi yang dimasukkan atau komponen yang dimasukkan itu menarik dan informatif seperti ini. Selanjutnya adalah familiarity. Familiarity itu website Telkomsel itu menggunakan desain yang sudah umum dan banyak diterima oleh masyarakat luas. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau website ini itu dia menggunakan desain yang sudah banyak digunakan di website-website lain. Contohnya seperti sign in-nya, bentuk button-nya, kemudian simbol untuk search ataupun simbol-simbol yang lain, kemudian untuk ininya penggantian bahasanya dan sebagainya, itu banyak yang digunakan oleh website-website lain selain website Telkomsel ini. Selanjutnya adalah kontrol. Website Telkomsel ini dia menyediakan kontrol yang cukup bagi pengguna untuk mencegah kesalahan. Misalnya itu mencegah kesalahan dalam pembelian paket ataupun pembelian pulsa. Jadi di sini itu biasanya untuk pembelian paket di Telkomsel ini dia bakalan ada rincian deskripsi dan sebagainya, kemudian pilihan pembayaran, kemudian juga ada pilihan pembayaran dan penjelasan paketnya. Jadi untuk meminimalisir pelanggan itu error dalam membeli produk-produk atau fitur menggunakan layanan atau fitur yang ada di website Telkomsel ini. Kemudian juga ada selanjutnya adalah what you see is what you get. Jadi apa yang diinginkan pengguna yaitu yang akan didapatkan oleh pengguna tersebut layanannya. Contoh, jika saya ingin membeli pakai data ataupun pulsa, ya di sini yang saya dapat juga akan produk yang saya inginkan seperti ini. Jika saya ingin beli paket data paket harian ini, maka yang saya dapat juga paket harian ini. Kemudian jika saya ingin membeli produk lain, maka yang saya dapat ya produk yang saya inginkan itu sesuai dengan keinginan dari customernya. Selanjutnya adalah responsif. Website ini itu responsif terhadap input pengguna. Setiap klik pada menu atau tombol itu sesuai dengan fitur yang dituju. Kemudian tidak ada error untuk setiap fiturnya atau setiap tombolnya. Dapat dilihat di sini, jika saya ingin memencet sign in di sini, maka maksudnya akan ke sini, akan sign in ke akun untuk masuk ke Telkomselnya. Selanjutnya, jika saya ingin melihat tentang ini bagian tentang kami, maka yang tampil adalah berita-berita tentang yang berkaitan tentang Telkomsel seperti ini. Untuk selanjutnya adalah robustness. Telkomsel itu menunjukkan keandalan yang baik dalam menanggapi kesalahan kemacetan sistem saat terjadi kesalahan. Jadi pada waktu ada kesalahan seperti internetnya tidak terhubung atau lain sebagainya, itu website ini itu akan menampilkan yang seharusnya ketika terjadi error tersebut. Selanjutnya adalah invisible technology. Jadi teknologi yang digunakan dalam situs ini itu tidak kelihatan atau tidak terlihat oleh user. Jadi yang terlihat oleh user itu hanya layanan atau fungsional dari websitenya tersebut atau tampilan UI-nya yang seharusnya diketahui oleh user. Seperti ini. Jadi user hanya mengetahui tampilan fungsionalnya saja, tidak mengetahui tentang teknologi yang berada di balik website ini. Seperti ini. Jadi hanya menampilkan fungsionalnya saja.
Untuk selanjutnya itu adalah protection. Situs ini itu memberikan rasa aman bagi pengguna ataupun pelanggan dari Telkomsel sendiri dengan berbagai langkah proteksi seperti verifikasi dan langkah saat melakukan transaksi penting. Contohnya seperti itu tadi, ketika membeli layanan itu akan dimintai email untuk mengirimkan faktur pembelian. Jadi pelanggan akan mengetahui harga dan rincian pembelian atau detail pembelian dari produk yang dibeli. Selanjutnya adalah flexibility. Telkomsel.com ini cukup fleksibel dalam melayani berbagai variasi kebutuhan pengguna, berbagai pilihan paket, kemudian ada layanan-layanan yang disesuaikan dengan tipe pengguna. Contohnya seperti ada juga layanan prabayar, kemudian juga ada layanan bagi internet rumah, kemudian juga ada roaming dan sebagainya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna Telkomsel tersebut. Selanjutnya adalah ease of learning. Situs Telkomsel ini mudah dipelajari. Pengguna baru dapat cepat memahami cara penggunaan dari website ini. Bisa dilihat di sini itu penggunaannya itu mudah, tidak sulit ataupun yang terlalu ribet. Jadi di sini jika ingin membeli layanan digital game, ya dipencet yang game, yang dipilih yang game. Dan di sini itu yang ditampilkan sesuai dengan gamenya. Dan untuk membeli produknya itu juga tidak ribet ataupun mudah diakses. Seperti ini. Oke, untuk selanjutnya adalah ease of use, itu kemudahan dalam penggunaan, yaitu adalah salah satu keunggulan dari website ini sendiri itu adalah proses pembelian, pengecekan, tagihan, dan penggunaan bayaran lainnya itu dapat dilakukan dengan beberapa klik saja. Jadi sebenarnya tadi untuk ingin mengetahui layanan atau sesuatu, tinggal klik aja yang ada fitur yang ada di website ini yang berkaitan dengan layanan yang ingin kita pakai. Selanjutnya adalah direct manipulation, yaitu situs ini menyediakan alat yang memungkinkan pengguna melakukan aksi reaksi langsung, seperti memantau penggunaan data secara real time atau menyesuaikan paket sesuai kebutuhan mereka. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.